Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Takmir Masjid Asy-Siddiq mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja, kita masih dalam pembahasan fikih muamalah. Kita sampai faslun al-ariyah, fasal tentang pinjam meminjam. Dijelaskan di dalam kitab ini, wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaran. Dan setiap apapun yang dimungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, bersamaan dengan itu, dengan tetapnya barang tersebut, maka boleh untuk dipinjamkan jika manfaatnya itu memang berpengaruh, artinya memang ada kegunaan dari barang tersebut. Wa tajuzul ariyatu, dan diperbolehkan pinjam meminjam itu mutlaqatun, itu kebolehannya bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi waktu. Wa muqayyadatun bimuddatin, dan juga diperbolehkan dengan dibatasi waktu tertentu. Wa hiya madmunatun 'alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha, dan dia, yakni yang dimaksud dengan pinjam meminjam ini adalah akad yadu domanah. Jadi kita masih ingat mungkin sedikit, ada akad yadu domanah, ada akad yadu amanah. Apa bedanya? Akad yadu domanah itu kapan barang yang kita pinjam itu rusak. Jenengan nyilih motor kok rusak, Pak. Akadnya pinjam motor itu namanya ariyah. Kalau ternyata kita pinjam motor kemudian motornya rusak yang kita pinjam ini, maka kita punya kewajiban untuk memperbaiki kerusakan
tadi untuk mengganti kerusakan tersebut. Beda dengan yadu amanah. Kalau yadu amanah dalam pembahasan yang lalu, kalau kita tidak teledor, tidak lalai dalam menyimpan dengan baik, artinya kita sudah menjaga dengan betul-betul. Ternyata terjadi sesuatu, kalau yadu amanah tidak dibebani untuk mengganti. Tapi kalau yadu domanah, sekalipun teledor atau tidak teledor, maka tetap mengganti ketika ada kerusakan. Yadu domanah bagi siapa? Alal musta'iri, bagi orang yang meminjam barang tadi. Bikimatiha, ketika ternyata rusak, maka kita wajib untuk mengganti bikimatiha dengan nilai yaumatalafiha, ketika itu rusak. Atau satu contoh, pinjam motor hilang Pak, maka mengganti yang senilai dengan motor tersebut. Atau kalau umpamanya Supra X125 tahun 2000, ya gantinya nyari yang sama, speknya sama. Ini kalau yadud domanah. Jadi akad ariyah itu masuk kategori akad yadud domanah. Di dalam syarahnya dijelaskan al-ariyatu lughatan. Jadi ariyah secara bahasa ismun lima yu'aru wahya mustaqatun min ara idza jaa wa dhahaba. Secara bahasa adalah satu nama dari barang yang dipinjamkan, dan dia terdiri dari aro, kalimat aro, idza jaa wa dhahaba. Yang dimaksud adalah ketika datang dan pergi. Menurut istilah syara, ibahatul intifa' min ahli tabarru bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyarudduhu alal mutabarri min alal mutabarri, yaitu diperbolehkannya kita memanfaatkan dari ahli tabarru. Ahli tabarru itu orang yang meminjamkan barang yang dia memang itu diperbolehkan melakukan transaksi. Ahli tabarru, syaratnya ahli tabarru ini diantaranya dia harus balik, berakal, kemudian dia bukan anak kecil, balik, berakal, dia berarti ahli tabarru. Kebolehan memanfaatkan barang dari yang meminjamkan barang dalam perkara yang halal untuk dimanfaatkan dengan tetapnya barang yang dipinjam tadi, maka pinjam meminjam uang tidak masuk kategori akad ariyah. Kenapa? Uang ketika kita pinjam habis Pak. Atau mungkin pinjam beras Pak. Pinjam beras diliwet, telas napa mboten? Telas Pak. Maka tidak masuk dalam kategori akad ariyah. Akad ariyah itu pada barang yang barangnya tetap, hanya bisa diambil manfaat tetapi barangnya tetap. Contohnya nyilih motor Pak, nyilih mobil, terus malih nopo, nyilih nopo malih ini contohnya. Sing barangnya ini mboten ilang Pak, mboten rusak. Nyilih pacul Pak, nyilih centong, centong maksudnya centong cetok lah. Itu kan barangnya tidak rusak, barangnya tetap. Kita hanya memanfaatkan barang tadi. Kemudian liyarudduhu alal mutabari, yang nanti ketika sudah selesai kita meminjam barang tadi akan dikembalikan kepada yang meminjamkan barang. Dan ini sifatnya bisa mutlak, bisa muqayyad. Muqayyad itu maksudnya begini, nyong arep nyilih motor telung dina, berarti dia muqayyad, dibatasi oleh waktu tertentu. Berarti nek wis telung dina
kudu dibalekaken, Pak. Kudu dibalekaken. Kecuali kalau mutlak nih. Umpamanya ada saudara kita merantau nih, merantau ke luar negeri. Satu keluarga enggak pulang-pulang. Sementara di rumah itu ada motor, daripada tidak dipakai, kemudian dipinjam oleh kita. Kang ki timbang motor ora tinggo selama jenengan nang perantauan tak nggo nang nyong ya. Ya wis ngono ya. Lagi waktune golek nyilih pirang dina. Wis pokoke terserah ngono lah. Gampang ngono nyong wis balik. Nah, baru tak nggo maning. Penimbangannya ora dimanfaataken. Dan ini sifatnya tidak ada batasan waktu. Kapanpun. Tetapi dengan catatan akad ariyah ini adalah yadud domanah. Ketika rusak, hilang, kita wajib untuk mengganti. Wajib untuk mengganti. Daliluha, dalil tentang akad ariyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam riwayat dua hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam ista'ara farsan min Abi Talhah farakabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam seekor kuda dari Abi Talhah, yang kuda ini dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadir'an min Safwan ibnu Umayyah yauma Hunain. Kemudian Nabi SAW juga meminjam baju besi, dir'an, baju besi yang dipinjam dari Safwan bin Abi Umayyah pada waktu perang Hunain. Faqal, maka kemudian dikatakan, ghazbun ya Muhammad au ariyah. Apakah barang-barang ini kamu pakai saja? Kamu pakai begitu saja atau kamu pinjam? Kamu ambil begitu saja atau kamu pinjam? Maksudnya ini barang jane anu nang kowe dijikot apa disilih atau seniku nek cara kulan panjenengan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal ariyatun madmunatun. Barang ini dipinjam dengan akad domanah, yadud domanah. Artinya kalau sampai terjadi kerusakan harus mengganti. Maka ini dalil di dalam Al-Quran. Kemudian riwayat yang menjelaskan Nabi pernah meminjam kuda dari sahabatnya, pernah meminjam baju besi, lalu ketika sudah keperluannya selesai dikembalikan barang tadi. Ini menjadi dalil tentang diperbolehkannya pinjam meminjam barang yang sifatnya baqaul ain, barangnya tetap tidak rusak, artinya tidak hilang, tidak habis. Arkanul ariyah, rukun-rukunnya ariyah. Yang pertama mu'ir au al-maliku. Yang pertama ada al-mu'ir, yaitu orang yang memiliki barang. Pertama umpamanya pinjam meminjam motor, ada yang punya motor. Yang pertama. Rukun yang kedua musta'ir au al-muntafi'u bil ainil mu'arah. Adanya orang yang mengambil meminjam barang. Pertama yang meminjamkan, yang kedua yang meminjam. Ada yang memiliki barang yaitu yang meminjamkan. Musta'ir yang meminjam. Yang ketiga ma'ar, yaitu al-ain. Ada barang yang dipinjamkan. Sing nyilih anak, barang sing disilih anak. Kemudian yang keempat sighot. Ada akad, ada sighot, ada kalimat.
Pak, saya pinjam motornya untuk pergi ke pasar. Berarti niki kan wonten akad. Wonten sihot. Nggih monggo. Dinggo baen. Nah. Lalu bagaimana kalau demikian? Ya ngono motore dinggo tapi syaratnya balik poket tangkine kudu kebek. Lah niku tangkine kudu kebek. Nah. Ini akadnya apa ini? Pinjam meminjam apa bukan? Kalau ada persyaratan demikian, maka ini akadnya adalah ijarah, akad sewa. Padahal pas dewek nyilih tangkine niku jane kosong, Pak. Ning kok balekna kudu penuh, Pak. Berarti ada nilai yang dihasilkan dari meminjamkan motor tadi. Karena motor bukan benda ribawi, bukan benda ribawi motor itu, maka ini bukan riba. Tetapi bengsine dadi kebek itu adalah upah atau ijarah. Maka kalau di Jogja itu ada sewa motor, Pak. Sewa motor 1 hari itu dulu, wallahu alam sekarang 1 hari kalau tidak salah itu 20.000, Pak. 1 hari bukan 1 jam. Bisa sewa harian, bisa sewa mingguan, bahkan ada sewa bulanan. Jadi saya pernah ada seorang pedagang krai niku ngertos iki sing napa niku? Sing go tutup niku kali pring niku, itu jualan krai. Orang Jawa Barat. Kebetulan sedang istirahat di masjid dekat rumah saya. Saya ngobrol sama beliau habis sholat itu. Saya ngobrol. Saya tanya, rumahnya dari mana? Rumahnya di mana? Rumahnya katanya Jawa Barat. Terus, lah ini kok pelatih motor kok apa? AB kan berarti Jogja. Oh, motornya aduh temen nih kok Jogja. Iya, ini motor saya sewa dari Jogja. Di Banjar dia ngontrak, tapi dia naik kereta api sampai di Jogja. Di Jogja nyewa motor langsung dibawa ke Banjar. Sewanya bulanan, Pak. Sehari 20.000, berarti kalau 1 bulan berapa itu? Pinten nih 600 ya? Ya 600.000. Waduh, nanti pikir-pikir mending nyicil motor gawe kayak gitu ya. Nah, itu memang karena memang jualan itu kan nggak mesti, bisa kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Daripada dipikul suwe. Nang Banjar sewaan motor langka. Negaden motor akeh, Pak. Nah, tapi sewaan motor langka. Maka dia pinjam dari Jogja, dipakai untuk bisnis di Banjar. Maka kalau itu namanya akadnya bukan ariyah tapi ijarah. Ada upah yang dihasilkan dan itu diperbolehkan karena motor bukan benda ribawi. Tapi kalau pinjam uang nih 1 juta, mengembalikan 1.200.000 karena uang itu masuk kategori benda ribawi sama dengan emas dan perak, maka dia termasuk riba. Kados niku. Kemudian syurutul mu'ir, syarat orang yang meminjamkan barang. Yang pertama al-ikhtiyar, fala tasihhu bil ikrahi. Yang pertama adalah adanya kerelaan dari orang yang meminjamkan, sukarela. Maka tidak sah akad ariyah ini ketika dipaksa. Kowe pokoknya kudu nyili motor aring nyong. Dipaksa napa mboten, Pak? Nah, dipaksa, Pak. Kalau toh motor itu dipinjamkan kepada kita, karena wedi sih, aduh nyong dipaksa kok nyilina motor kok sing maksa nyong wong gede dhuwur nyong tenimbang ati kampleng tek silihna baen. Maka akad ariyahnya tidak sah. Tidak sah. Jadi pertama, yang meminjamkan itu memang sukarela. Artinya dia ada kerelaan membolehkan barangnya untuk dipinjam. Yang kedua, sihhatu tabarru fala tasihhu min majnunin aw sabiyin.
Sihatut tabarru artinya yang meminjamkan barang tadi adalah orang yang memang boleh melakukan transaksi. Ahli tabarru. Pertama dia harus balik, yang kedua dia berakal. Maka tidak sah transaksi yang dilakukan kalau yang meminjamkan barang tadi pertama orang gila atau anak kecil. Umpamane wonten tiyang wong sugih, Pak. Wong sugih nang omah ana motor, ana mobil, Pak. Wong tuane lagi pada lunga plesir. Lah motore disilih, golek nembung aring anake sing asih bocah. Urung balik, Pak. Bocah kelas 3 SD umpamane nggih. Dek. Ki motore tak silih ya. Lah wong jenengane bocah kaya kuwi ya. Orang ngerti kepriwe-kepriwene wong tuane ikhlas apa ora, ridho apa ora. Akhirnya nggih monggo, Pak. Nggih monggo. Lah kuncine nang ndi? Kae nang kana cemantel. Maka akad ariyah ini tidak sah. Kenapa? Anak tadi belum boleh melakukan transaksi. Kecuali nek kados niki, Pak. Aku mau wis ngomong bapake. Lah memang bener-bener sudah ngomong nih. Aku mau wis ngomong bapakmu, nyong awan niate arep nyilih motor nggo mengbanjar. Lagi nyong arep njikot motore. Lah sampun sanjang napa dereng teng bapak? Wis mau. Lah kalau memang benar-benar demikian, hanya tinggal mengambil saja, tetapi akad atau sihotnya sudah dilakukan kepada ayahnya, maka ini diperbolehkan. Kemudian syarat selanjutnya adalah malakahul manfaah kamalikil aini. Memang dia adalah pemilik dari barang tadi dan juga barang tersebut bisa dimanfaatkan atau memiliki manfaat. Lah nek nyilih barang kok barang ora kena dijikot manfaate, arep nggo ngapa? Itu pertama. Kemudian yang meminjamkan barang memang dia pemilik barang tadi, maka tidak boleh nih wis motor nyilih disilihna maning, Pak. Nah niki mboten angsal, Pak. Motor nyilih disilihna maning. Nanti gua akhirnya kan silih-silihan. Nah. Jadi nek motor nyilih ternyata nang dalan arep disilih wong, kudune wong sing arep nyilih ngomong dewek maring sing duwe motor. Kata niku. Dia memang pemilik barang dan barangnya memang bisa dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya ada faidah. Al-musta'iru la tasihu i'aratihi li ghairihi illa bi idznil mu'iri. Yang meminjam barang tadi tidak sah meminjamkan kepada orang lain kecuali dengan izin yang meminjamkan barang atau pemilik asli daripada barang tersebut. Jadi nek anu nyilih ora kena disilihaken malih kecuali yang memiliki barang tadi memang mengizinkan. Telepon disit mamane ya. Anu Pak ngapunten niki ceritane niki malah tanggane jenengan arep nyilih motore jenengan nggih lewat nyong nggih. Angsal napa mboten? Nggih mboten napa-napa monggo. Disilihaken malih. Lah niki berarti angsal. Sebab wis diizinaken nang pemilik barang tadi. Kemudian syurutul musta'ir, syarat yang meminjam. Kalau tadi yang pertama syarat yang meminjamkan barang, ini syarat yang meminjam. Yang pertama at-ta'yinu atau tahdidu may yasta'irul ain. Hendaklah ditentukan. Yang dimaksud adalah menentukan orang yang meminjam barang tadi. Fala yasihu qauluhu a'artu kitabi hadzal li ahadi thalibaini. Satu contoh ini.
yang meminjamkan barang mengatakan kepada yang meminjam, mengatakan begini, ini kitab saya pinjamkan kepada salah satu daripada dua siswa. Yang meminjam umpamanya siswa nih. Di antara dua siswa ini siapa? Gak jelas. Maka harus takyin. Jadi syarat yang meminjam itu, dia memang benar-benar sudah ditakyin. Memang dia yang meminjam barang. Jadi aja nganti kok sing nyilihaken, yang ngono bodoh-bodoh sing ngarep nyilih motor nyong sapa ngono. Lah ini kan gak jelas. Jadi syaratnya peminjam tadi memang dia sudah tahdidu mayyasta'iru. Sudah ditentukan. Dia memang peminjam barang tadi. Yang kedua, itlaqut tasarruf fala tasihul i'aratu al-majnuni aw sabiyyu illa bi'aqdi minal wali. Yang kedua, memang yang meminjam itu adalah orang yang mutlak mentasarufkan, bisa mentasarufkan, boleh melakukan akad. Maka tidak boleh meminjamkan barang kepada orang gila atau anak kecil, kecuali akadnya dilakukan oleh walinya. Umpamanya kok wonten wong gemblung tekamu ngene dewek, Pak. Gemblung, bener-bener gemblung ya. Anu Mas, ngapunten Mas, nyong arep nyili motornya jenengan. Nah, ini orang gila ini yang datang kepada kita. Ya sing ana gawe baen, kita pinjamkan kepada dia. Wong jenenge wong gemblung nih, iya-iyaban orang genah nggih. Wah, muter-muter ora bali-bali, Pak. Wis tekan ndi ora. Wong jenenge wong gemblung kan bahaya. Maka akad ariyah ini ketika yang meminjam orang gila, maka tidak sah. Kecuali kalau yang melakukan akad adalah walinya. Artinya nanti ketika terjadi sesuatu, maka yang menanggung itu adalah walinya. Oh jenenge wong gemblung disilih motor, Pak. Lu ngatakan Banyumas umpamane, motore rusak, blebek, ya tinggal lunga. Wis tinggal lunga bae lah, tenimbang ana abot nyurung mlaku. Ya akhirnya motornya orang genah. Nek ora bensin enteng, bingung, Pak. Bensin enteng bingung. Akhirnya digletakna senggon-nggon. Maka syarat yang kedua, yang meminjam tadi harus orang yang memang secara mutlak boleh mentasarufkan. Maka tidak boleh, tidak sah ketika yang meminjam orang gila atau anak kecil. Selanjutnya, syurutul mu'aru, syarat barang yang dipinjam. Syarat yang pertama, ayyakuna syai'ul mu'ar nafi'an lil musta'ir. Hendaklah barang yang dipinjam tadi adalah barang yang bisa dimanfaatkan oleh yang meminjam. Fala tasihu i'aratu khimar saghirin jiddan lihamalil amti'ati li'adami qudratihi ala zalika. Maka tidak sah pinjam meminjam keledai yang masih sangat kecil untuk membawa barang. Kenapa? Karena tidak akan mampu untuk membawa barang. Umpamane iki, wong kena barangnya anu akeh banget, nyilih utawi nyilihaken keledai yang kecil. Karena zaman dulu itu kan alat untuk mengangkut barang biasanya dengan keledai. Keledai si cilik banget, nggo muat barang orang mungkin kuat. Maka tidak boleh, belum terpenuhi. Maka pinjam meminjamnya kalau itu keledai yang memang kalau tujuannya untuk membawa barang, yang memang mampu untuk membawa barang. Utawi contohnya kata niki, Pak. Wong genanu arep nggo gawa gabah nggo nyelipna, kok malah nyilih minjemnya pit ontel BMX cilik kayak gue. Nah ini nggak boleh. Masa enggaknya beras sekintal, gabah sekintal, enggaknya nyilih apa pit BMX
BMI ke BMI cilik maning. Nah, ya kan orang manfaat. Tidak bisa diambil manfaat. Paling ora ya nyilih pit dames, Pak. Pit dames niku pit palang niku nggih. Nek mboten pit unta, pit sing gede, pit ontel gede. Kemudian yang kedua, ayyakuna mubahan fala tasihu i'aratu syai'il muharram kal khinziri awil khamri. Hendaklah barang yang dipinjam tadi adalah barang yang memang mubah, artinya boleh untuk dimanfaatkan, maka tidak sah pinjam meminjam ketika meminjam itu sesuatu dari barang yang haram. Contohnya meminjam babi atau meminjamkan babi atau meminjam homer, Pak, atau meminjamkan homer, maka tidak boleh. Karena apa? Homer tidak boleh dimanfaatkan, babi juga tidak boleh dimanfaatkan, maka pinjam meminjam dari barang tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, antakunal manfaatu maqsudatun fala tasihhu i'aratu waraqatun bi'asharati junaihati summa rudda nafsal waraqah li'annal manfa'ah huna dhaifah. Hendaklah barang yang dipinjam itu memang sesuai fungsinya, maka tidak sah ketika pinjam meminjam kertas 10 junai, kertas 10 junai, kemudian dikembalikan raddan nafsal waraqah, kemudian mengembalikan lagi masih berupa kertas tersebut karena manfaatnya itu lemah. Lo nyilih kok kertas, umpamane nggih, nyilih kok kertas. Lah kertas nek anu memang bisa dimanfaatkan mungkin untuk peraga dan itu tidak rusak barangnya, diperbolehkan. Ini kertas. Kemudian satu contoh lagi, meminjamkan barang ketika itu dipakai untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, maka ariyah atau akad pinjam meminjam tadi juga tidak sah. Contohnya, Mas ngapunten Mas nyong nyilih motore lah, arep nggo ngapa, arep nggo kulak minuman keras gue. Karena untuk sesuatu yang dilarang, maka tidak boleh. Aja disili. Lah engko nek disili berarti termasuk kerjasama dalam perbuatan dosa, maka tidak diperbolehkan. Kemudian syarat selanjutnya, baqaul ainil mu'arah fala tasihu i'aratu sabun lil ghusli. Tetapnya barang yang dipinjam tadi, maka tidak sah meminjam sabun untuk mandi. Jadi barangnya kudu tetap ora rusak, ora ilang, Pak. Mas nyong nyilih sabune, ya kudu nyilih njaluk, Pak. Lah nek njaluk sabun angsal. Umpamane nang pondok kayak ya, nang pondok. Sabun enteng, nyilih sabun dari kancane. Akate ariyah, enggak boleh. Tapi kan ora enteng, mung kelong tok. Lah yo kelong berarti enteng, Pak. Entenge tuk setitik. Maune gede semene ya, dinggo akhirnya nganti dari tipis gue. Nah, kalau minta boleh. Ngapura Mas ki nyong sabune enteng kok, nyong urung dikirimi duit iki. Ya nyong njaluk sabune lah. Lah sepira yang nggo saadusan iki gue. Nggo saadusan. Nek sabun cair berarti kan seplototan niku ya. Nah, seplototan apa rong? Plototan. Maka harus baqaul ain. Barangnya itu harus tetap, tidak berubah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini syurutus sighah, syarat sighah.
Yang pertama lafdhon yas'uru bil idni bil intifa'i bi syai'il mu'aru. Lafadznya adalah memang lafadz tentang diizinkan atau mengizinkan pemanfaatan barang terhadap sesuatu barang yang dimanfaatkan. Ana wong nyilih motor. Lah akate nggih monggo Pak. Dinggo mawon mboten napa-napa. Berarti akad ini memang nadanya itu mengizinkan untuk pemanfaatan barang. Kemudian ada faidah kullu syai'in amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratihi ka'an ista'ara syahsin syatin fa kullu ma kharaja minha min labanin fa huwa mubahun lil musta'ir li sihatil i'aratu amma idza arada al musta'iru isti'aratu labani syatin fala yasihu li adami baqa'il 'ainil laban. Setiap sesuatu yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan dengan barangnya itu tetap ada, maka boleh meminjamkannya. Contohnya ini, seseorang meminjamkan seekor kambing nyilih mento, maka setiap yang keluar dari kambing tadi mungkin berupa susu, mubahun lil musta'iri, itu diperbolehkan dimanfaatkan oleh yang meminjam li sihatil i'aratu, karena memang sahnya pinjam meminjam tadi. Kenapa? Wong nyilih mendo Pak. Nyilih mendo, pemanfaatannya diantaranya keluarnya air susu boleh kita minum. Wong golek ngarit juga dewek sing ngaritaken selama kita pinjam. Tetapi dijelaskan dalam kitab ini, amma idza aradal musta'ir ista'aratu labani syatin. Adapun kalau seseorang tadi itu meminjam susu dari seekor kambing, fala tasihhu, maka ini tidak boleh. Kalau kita akadnya meminjam kambingnya, memanfaatkan mengambil susunya, boleh, karena kambingnya toh nggak hilang toh. Kambingnya tetap apa yang kan nak diumbe susune pedusnya tadi mengkeret kan boten. Tapi kalau kita bilang pinjam susunya dari seekor kambing digawa karo mendone, maka ini enggak boleh. Karena apa? Susu itu sesuatu yang tidak baqaul ain, tidak tetap barangnya. Barangnya dia akan habis. Li'adami baqail ainil labani, karena wujud dari susu itu tidak tetap. Sampun suruk napa? Sampun. 2 menit lagi. Mungkin ini yang bisa kita pelajari tentang akad ariyah ini. Jadi akad ariyah adalah akad pinjam meminjam barang yang barangnya itu tidak hilang, tidak rusak, tetap barangnya. Baqaul ain. Bukan pinjam meminjam barang yang hilang, barang yang habis. Contohnya pinjam meminjam uang itu nanti ada tersendiri pembahasannya. Itu maksudnya pembahasan yang lain. Atau pinjam meminjam beras, karena beras itu ketika kita pinjam berarti habis. Maka ini bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan satu contoh, meminjam motor, meminjam mobil, maka dalam Islam hukumnya diperbolehkan, tetapi dengan persyaratan yang disebutkan tadi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Jadi sekitar tahun 2003-2004 itu saya pernah menjadi anggota perpustakaan daerah. Jadi dengan menjadi anggota boleh meminjam buku dan boleh dibawa pulang gitu. Tapi nanti kalau melewati batas pengembalian itu dikenakan denda. Nah yang saya tanyakan, denda itu termasuk riba tidak? Nah, terus selain itu saya juga mengambil pemanfaatan, misalnya kitab atau apa gitu, saya fotokopi supaya pemanfaatannya lebih besar. Nah itu diperbolehkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena buku bukan termasuk benda ribawi, tidak termasuk kategori benda ribawi, dendanya tadi mungkin hanya sifatnya
supaya orang itu bertanggung jawab. Supaya orang itu bertanggung jawab dan tidak bermudah-mudah. Maka dendanya itu sepanjang yang saya ketahui diperbolehkan. Kenapa? Karena buku bukan benda ribawi. Kemudian kalau kita pinjam buku atau kitab kemudian kita fotokopi ini, selama kita meminta izin kepada perpustakaan tadi maka diperbolehkan. Ngapunten ini niki mantan penting kula fotokopi, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika satu buku tertentu yang itu ada hak cipta, kemudian kita apa istilahnya plagiat. Nah, plagiat kita kopi, kita perbanyak dengan tujuan komersil, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk pemanfaatan sendiri, maka sebaiknya meminta izin kepada pemilik perpustakaan atau pengelola perpustakaan tadi, dan itu diperbolehkan. Kan itu sama dengan mencatat, Pak. Cuma nek nyatat niku kan suwe, Pak. Akhirnya difotokopi. Maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa mboten? Cekap nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian yang kita pelajari pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.